Misteri Suara Tawa dari Goa Terlarang. Bab 5. Akhir yang mencekam. Kita lanjutkan kisahnya. Kegelapan menelan mereka seluruhnya. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi arah, hanya suara tawa yang menggema keras bercampur bisikan aneh dari segala arah. Suara itu seperti merayap ke dalam kepala mereka, membuat pikiran kacau. Dian menutup telinga sekuat tenaga, tapi bisikan itu tetap terdengar jelas, seperti langsung muncul di dalam pikirannya. Kau milikku, jangan pergi. Ikut aku selamanya. Raka semakin sulit bernapas. Tubuhnya kaku, seperti dirantai. Dari dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, licin, dan panjang. Ia mencoba menoleh, tapi kepalanya seakan terkunci. Dari sudut matanya, ia bisa melihat samar-samar sosok perempuan itu kini berdiri tepat di sampingnya. Rambut panjangnya menyapu lantai goa, dan mulut robeknya tersenyum lebar, menyingkap deretan gigi yang hitam dan tajam. Fajar masih berusaha menyeret Raka keluar, napasnya terengah-engah. Bangun, Ra, jangan diem aja, teriaknya. Tapi semakin kuat ia menarik, semakin berat tubuh Raka. Seolah-olah Raka bukan lagi manusia, tapi batu besar yang ditanam di dalam tanah. Lalu tiba-tiba dari dalam goa terdengar suara jeritan panjang. Bukan jeritan manusia, tapi suara aneh yang membuat telinga mereka hampir pecah. Dari lantai goa muncul bayangan hitam seperti asap pekat, berputar mengelilingi mereka, lalu merayap naik seperti kabut yang hidup. Kabut itu menyelimuti tubuh Raka, membuat wajahnya semakin pucat, matanya melotot, bibirnya bergerak pelan, seperti ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Dian menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya lenyap, tenggelam di tengah riuh tawa dan jeritan. Ia merangkak ke arah luar goa, tapi saat tangannya menyentuh tanah, ia merasakan sesuatu yang basah menetes di tangannya. Begitu ia lihat, itu darah segar mengalir dari celah-celah batu goa, seolah dinding itu sendiri berdarah. Fajar panik, ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia hanya bisa memeluk Raka, mengguncangnya berkali-kali sambil terus berteriak, "Rak, bangun! Jangan ikutin dia!" Tapi mata Raka kini kosong, hitam legam, dan dari mulutnya terdengar suara tawa yang sama dengan suara dari dalam goa. Tawa panjang, menakutkan, seakan ia sudah bukan Raka lagi. "Tidak, tidak, Rak!" Suara Fajar parau, hampir patah. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, tubuh Raka tiba-tiba ditarik kuat ke dalam kegelapan. Fajar berusaha mempertahankan genggamannya, tapi kekuatan yang menarik Raka jauh lebih besar. Dalam sekejap, Raka hilang di telan goa, meninggalkan Fajar terhuyung jatuh ke tanah. Senter Dian yang sempat mati tiba-tiba menyala kembali, tapi hanya beberapa detik. Dalam cahaya itu, mereka sempat melihat pemandangan terakhir yang membuat mereka tidak akan pernah lupa seumur hidup. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di dalam goa. Tubuhnya melayang, mulutnya robek tersenyum lebar. Dan di sampingnya, Raka berdiri, wajahnya pucat, matanya kosong, ikut tersenyum dengan senyum yang sama. Tawa mereka berdua menggema bersamaan. Panjang, menusuk telinga, membuat hati terasa remuk. Cahaya senter kembali padam, dan setelah itu hanya ada gelap, jeritan, lalu sunyi. Esok paginya, warga desa menemukan senter yang rusak dan sandal putus di depan mulut goa. Tidak ada jejak kaki yang keluar. Dian ditemukan di dekat jalan setapak, tubuhnya gemetar, matanya kosong, tidak sanggup bicara apa-apa lagi. Sedangkan Fajar tidak pernah ditemukan. Sejak malam itu, suara tawa dari goa terlarang semakin sering terdengar. Bukan hanya suara perempuan yang dulu dipercaya sebagai arwah Ratna, tapi ada suara baru yang ikut tertawa bersamanya. Suara
seorang pemuda. Suara yang oleh beberapa warga dikenali sebagai suara Raka. Dan setiap malam Jumat, tawa itu semakin keras, seolah memanggil orang-orang baru untuk datang, masuk, dan tidak pernah kembali, seakan menjadi penghuni baru di goa itu. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Nantikan kisah-kisah berikutnya.